Salve fratres, Teiterum videre Patris Allegro Veritas Liberae Pos. Hari ini tanggal 13 Mei, saya ingin berbagi refleksi untuk umat sekalian tentang Bunda Maria dari Fatima atau Nossa Senhora de Fatima. Penampakan Bunda Maria di Fatima itu dimulai pada tanggal 13 Mei sampai setiap tanggal 13 sampai Oktober ya. Nah, untuk kesempatan ini saya membagikan refleksi saya yang berjudul Pesan Fatima, sebuah seruan Injili untuk zaman kita. Ya, seruan kabar baik untuk zaman kita yang penuh dengan kebisingan digital ya. Imaculado Coração de Maria será o teu refúgio e o caminho que te conduzirá a ti, Deus. Hati tak bernoda Maria akan menjadi perlindunganmu dan jalan yang menuntunmu kepada Allah. Fatima adalah sebuah tanda harapan di tengah krisis. Penampakan Maria di Fatima, Portugal, tahun 1917 bukanlah sekedar peristiwa religius yang terbatas pada gereja Katolik. Dia membawa pesan yang menyentuh hati semua orang yang mengasihi Kristus dan merindukan dunia yang diperbarui. Dalam zaman yang dilanda kebingungan moral, kekerasan, dan kehilangan arah rohani, pesan Fatima tampil sebagai tanda kasih Allah yang memanggil umat manusia kembali kepada Injil. Fatima bukanlah tambahan atas wahyu kitab suci, melainkan panggilan profetis agar kita kembali setia pada pesan Yesus Kristus, yakni pertobatan, doa, dan pengharapan akan kerajaan Allah. Nah, ada mujizat di depan mata dunia. Pada tanggal 13 Oktober 1917, lebih dari 70.000 orang menyaksikan fenomena luar biasa. Matahari tampak berputar dan bergerak zigzag di langit, membuat langit bersinar dan pakaian orang-orang yang sebelumnya basah menjadi kering. Apakah ini mujizat ilmiah atau simbol profetik? Yang pasti Tuhan memberi tanda, sama seperti dalam Perjanjian Lama dan Injil, bahwa Ia hadir, menyapa dan memanggil umatnya. Mujizat itu bukan untuk memukau, tetapi untuk menegaskan, percayalah, aku menyertai kamu. Nah, ada pesan profetik Fatima, 3 panggilan untuk dunia. Yang pertama itu realitas neraka dan panggilan pertobatan. Pesan Maria kepada anak-anak di Fatima menyampaikan kenyataan neraka, bukan untuk menakut-nakuti, melainkan sebagai peringatan kasih. Dalam Injil, Yesus sendiri kerap berbicara tentang penghakiman dan upah dosa. Neraka adalah gambaran tragis dari pilihan manusia yang menolak kasih Allah secara radikal. Pesan ini menyentuh semua orang beriman. Mari bertobat, hidup dalam kasih, dan berjuang menghindari dosa berat. Sebab, seperti dikatakan para martir pertama, lebih baik kehilangan segalanya di dunia ini daripada kehilangan Kristus. Poin yang kedua itu ada konsagrasi dan devosi, jalan kesatuan dengan hati Allah. Fatima menyerukan konsagrasi, penyerahan diri, bukan hanya secara liturgis, tetapi dalam hidup sehari-hari. Allah memanggil kita untuk hidup kudus, penuh kasih, dengan hati yang lembut seperti Maria. Ini mencakup doa yang tekun, terutama doa rosario bagi yang mempraktikannya, pengakuan dosa sebagai jalan pembaruan hati, komuni dan penyembahan ekaristi bagi umat Katolik, atau saat teduh yang mendalam bagi saudara-saudara Protestan. Hidup dalam semangat pertobatan dan reparasi atas dosa dunia. Devosi bukanlah kultus kosong, tetapi tanda kasih yang aktif terhadap Tuhan yang telah lebih dahulu mengasihi kita. Poin yang ketiga itu penitensi, yaitu kasih yang mengubah dunia. Fatima menekankan bahwa tanpa penitensi, yaitu perubahan hidup yang nyata, dunia akan menghadapi konsekuensi dosa kolektifnya.
Namun, bukan hukuman yang menjadi inti pesan ini, melainkan kasih Allah yang tetap membuka pintu pengampunan. Melalui tindakan sederhana, pengampunan, pengorbanan kecil, kesetiaan dalam penderitaan, kita semua lintas denominasi dapat berpartisipasi dalam menyembuhkan dunia yang terluka. Hati Maria dan harapan umat. Ungkapan dalam bahasa Portugis ya, Imaculado Coração de Maria triunfará. Hati tak bernoda Maria akan menang. Bukan sekedar devosi Katolik, melainkan janji bahwa kasih dan kemurnian akan menang atas kejahatan dan kegelapan. Ini sejalan dengan janji Alkitab. Pada akhirnya Allah akan menjadi semua di dalam semua. 1 Korintus 15 ayat 28. Hati Maria mencerminkan hati Kristus, penuh kasih, tanpa noda, dan total menyerahkan diri kepada kehendak Bapa. Maka siapapun yang berjalan dalam semangat ini berjalan menuju keselamatan. Nah, saudara-saudariku, mengapa ini relevan bagi kita semua, ya, semua orang di seluruh muka bumi? Yang pertama, Fatima ini bukan hanya untuk umat Katolik ya. Ini adalah seruan Injili universal, bahwa dosa merusak dunia dan membawa penderitaan, bahwa Allah mengutus pesan kasih melalui para kudus dan perantara, termasuk Maria, untuk membimbing umatnya, bahwa jalan keselamatan terbuka bagi siapa saja yang mau bertobat dan percaya. Seperti Ninive yang bertobat setelah peringatan Yunus, demikian juga dunia kita dapat mengalami pembaruan bila kita sungguh kembali kepada Allah dengan hati hancur dan rendah. Nah, ada jalan menuju harapan, ziarah pengharapan. Jangan takut, kata Maria kepada Lucia kecil, aku tidak akan meninggalkanmu, hatiku adalah tempat perlindunganmu. Pesan Fatima berakhir bukan dengan ancaman, tetapi penghiburan. Kita semua dipanggil, Katolik, Protestan, Ortodoks, untuk berjalan di jalan pertobatan dan kasih. Tidak dengan rasa takut, tetapi dengan pengharapan yang teguh, bahwa Allah yang setia akan menyelamatkan umatnya. Mari bergandengan tangan sebagai umat Kristiani, dalam kesederhanaan doa, dalam perjuangan melawan dosa, dalam solidaritas bagi yang menderita, kita menemukan kembali Injil yang hidup, kasih Allah yang menyelamatkan. Salve, Deus vult.